Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk tanggal 11 September sampai dengan tanggal 15 September 2023 ya. Jadi untuk minggu ini seperti biasanya ada beberapa video yang saya bahas. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, atau istilahnya podcast listnya ya seperti itu ya. Sebelumnya YouTube bilangnya playlist ya, tapi sekarang lebih kecenderungan diganti ke podcast listnya ya, seperti itu ya. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai pemilihan dari saham-sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita ketahui di Bursa Saham Indonesia itu ada sekitar 891 saham ya. Nah, Pak Sunar, gimana kita bisa milihnya dari sekitar 890 saham sampai ke saham-saham pilihan yang uptrend-nya masih bagus ya seperti itu ya, yang untuk buy seperti itu ya. Uh, ini kalau kita perhatikan itu memang strateginya ada berbagai macam. Salah satunya adalah sistemnya top down berdasarkan sektoral ya. Jadi saya gambarkan kalau kita bicara mengenai IHSG ya. Ini kan isinya ada sekitar 890 saham ya. Nah, dari sekitar 890 saham ya sampai saat ini ya, itu bagaimana kita memilihnya? Nah, untungnya dalam IHSG itu kita sudah dibagi menjadi 11 sektor ya. Jadi ada 11 sektor. Jadi sektor itu misalnya ya, salah satu sektor adalah IDX Finance seperti itu ya. IDX Finance ini untuk finansial ya. Kemudian ada lagi IDX Basic ya. IDX Basic ya. Kemudian dan seterusnya banyak banget ya. Ada 11 sektor ya. Jadi gimana dari IHSG 891 kemudian kita uh, istilahnya kita pilih berdasarkan sektornya. Sektor mana dari 11 sektor ini yang performance-nya untuk bulan ini atau minggu ini ya masih bagus ya seperti itu ya. Uptrend-nya atau kenaikannya seperti itu ya. Jadi bagaimana Pak Sunar pemilihannya? Karena kan begitu banyak sahamnya. Ini saya ada kembangkan tools namanya Sunar Superseed ya. Itu berupa Excel worksheet saya tampilkan. Untuk mendapatkan Superseed ini free ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada di tab ya, bagian tab EOD Changes itu ada eh, tiga grafik utama di sini ya. Kalau Anda buka ya, Eh, ini angka-angkanya Anda abaikan aja. Kita lihat ke grafiknya karena lihat ke grafiknya lebih enak ya seperti itu ya. Eh, tapi saya sediakan juga untuk angka-angkanya di sini. Kenapa? Karena ada tipe orang itu yang lebih kecenderungan lebih suka lihat angka-angkanya daripada grafiknya. Tapi ada orang yang cenderungan lihat grafiknya lebih cepat ya seperti itu ya. Nah, tergantung Anda jenis yang mana. Jadi di sini kalau kita lihat EOD Daily Changes itu yang terakhir eh, sektoral ya dari 11 sektor dan juga composite ya. Jadi ada 12 elemen ya dari composite sampai 11 sektornya. Kalau kita lihat terakhir hari Jumat ya tanggal 8 September 2023 itu kenaikan tertinggi adalah IDX infrastruktur ya. Kemudian untuk weekly-nya kalau kita lihat ini ada beberapa sektor yang masih koreksi ya. Kalau kita lihat ya IDX Cycle, IDX Finance ya koreksi ya, IDX non cyclical ya seperti itu ya. Jadi strateginya macam-macam. Anda bisa strategi buy on weakness, cari saham yang lagi koreksi, terus kemudian Anda pilih yang bagus ya seperti itu ya. Boleh aja. Tapi di sini saya kecenderungan pilih yang performance-nya masih bagus ya. Jadi candle-nya itu atau bar-nya di sini ya, lebih gampangnya nyebutnya bar ya, bukan candle ya. Kalau candle kan istilahnya lain candlestick ya. Ini bar-nya di sini yang masih hijau, hijaunya lumayan tinggi ya. Weekly-nya kalau kita lihat yang hijaunya yang bagus adalah IDX Basic, IDX Energy, IDX Infra, IDX Transportasi ya, nah, IDX Trans. Itu ya. Dan di sini kalau kita lihat monthly-nya untuk bulan ini September itu yang performance-nya paling bagus adalah untuk dua sektor ini ya, IDX Basic dan IDX Energy. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan bahas yang IDX Energy ya. Nah, pemilihannya bagaimana Pak Sunar dari 891 saham ini sudah kita kecilkan ke satu sektor aja ya. IDX Energy ya, karena kita pilih yang sektor yang masih hijau lumayan tebal ya. Ini yang sebelumnya ada lagi yang lebih bagus misalnya IDX Basic ya kenaikannya lebih tinggi, tapi kali ini untuk satu video ini saya bahas yang sektor IDX Energy. Nah, setelah kita dapat dari sektor sahamnya seperti itu ya,
Misalnya kita sudah tahu, oh Pak Sunar, ini yang bagus IDX Energy ya. IDX Energy. Tadi ada IDX Basic ya. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Tapi kali ini untuk IDX Energy. Jadi 890 saham kita sudah filter IDX Energy sektornya. Jadi ini lebih mengecil ya, karena ada beberapa saham yang masuk sektor lainnya. Jadi kita fokusnya di IDX Energy. Nah, masalahnya dari sektor IDX Energy ini kalau kita pilih sahamnya itu masih banyak ya. Bagaimana maksudnya kita bisa pilih sahamnya? Eh, kita menggunakan Sunar Super Seed ya. Saya kasih nama Sunar Super Seed ya. Jangan salah pronunciation-nya ya. Nanti jadi nyumpah-nyumpahin nanti ya. Ada Super Seed tadi ada di Excel worksheet ya. Ini kita fokus ke tab-nya main screener-nya. Kemudian kita filter. Jadi kita klik filter. Kemudian kita pilih sektornya tadi yang kita mau fokuskan adalah IDX Energy. Jadi yang bukan IDX Energy kita hilangkan contengannya. Kita conteng yang ke IDX Energy. Nah, setelah kita contekkan IDX Energy, ini kalau kita lihat dari 891 saham lebih ya, itu sudah mengecil jadi 82 saham ya, seperti itu ya. Sebentar saya gambarkan di sini ya. Pemilihannya yang aktif ya sahamnya ya. Ini ada 82 saham. Jadi dari 891 kita sudah dapat 82 saham. Mungkin dari 82 saham ini masih terlalu banyak Pak Sunar. Bagaimana strategi berikutnya? Sebenarnya strateginya macam-macam ya, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat berdasarkan main screener-nya, Anda bisa screening berdasarkan price performance-nya. Ini dari 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya seperti itu ya. Atau berdasarkan deret MA-nya. Kita maunya saham-saham yang di atasnya MA berapa atau MA berapa. Ini mulai dari MA 5. Atau kita cari saham-saham yang di atasnya MA 10. MA itu artinya moving average ya. Pergerakan rata-rata harga saham ya. Closing-nya selama periode tertentu. Kemudian Anda bisa filter berdasarkan volume terbanyak. Seperti itu ya. Volume terakhir itu dibandingkan dengan volume 10 hari yang lalu. Yang masih rame seperti itu ya. Tapi biasanya sih yang saya sarankan itu paling enak kita lihat performance-nya 1M ini ya. Ada filter namanya 1M LHP. Itu apa? Kolomnya di sini ada 1M LHP. Ini ya saya 1M sebentar ya. LHP. Ya kan? Itu 1M terus kemudian LHP gini ya. Sebentar saya hapuskan di sini. Jadi Pak Sunar ini maksudnya 1M LHP itu apa? Jadi 1M itu 1 bulan ya, 1 month ya. L itu low-nya, H itu high-nya ya. Jadi dalam 1 bulan ya, itu saham akan bergerak dari low-nya, ini harga terendahnya, ini high-nya, harga tertingginya. Nah, P-nya ini closing price-nya, posisinya sekarang di mana? Eh, Entah itu di tengah-tengahnya, kalau misalnya di tengah-tengahnya itu berarti 50% posisinya. Jadi ini bukan kenaikannya enggak ya. Sebentar saya balikan ya. Jadi kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, 1M LHP, low-nya di mana, high-nya di mana. Ini tengah-tengahnya posisinya di 50%-nya. Kalau misalnya close-nya di high-nya dalam 1 bulan terakhir, maka dia adalah 100% ya. Ya seperti itu ya. Kalau di sini di low-nya ditutup di low-nya terakhir, ya 1 bulan terakhir, maka dia adalah low-nya di 0%. Kita maunya saham-saham yang masih bagus umumnya ya, dalam 1 bulan terakhir itu ditutup masih di atasnya 40%-nya. Umumnya seperti itu ya. Jadi kita itu konsepnya lihat yang ke kanan ya. Arahnya ke kanan ya, di 40% ke kanan atas ke kanan ya. Jadi jangan mau kalau dibawa turun ke bawah. Kalau dia mulai turun-turun terus sampai di bawah 40% ya, dia akan testing lowernya selama 1 bulan terakhir. Tapi kita maunya minimal yang performance-nya masih bagus. Ya kan? Di antara risk low dan high-nya yang terakhir 1 bulan terakhir itu masih di atasnya 40% minimal ya. Tapi tergantung Anda juga. Kalau Anda misalnya suka buy on weakness, agak ke bawah, mungkin Anda bisa pilih yang 20% gitu ya. 10% atau 20% gitu ya. Tapi saya sarankan yang paling aman ya, paling nggak kita pilih yang 40% ke atas ya. Bukan kenaikannya 40%, enggak ya, jangan salah paham. Maksudnya kalau low-nya itu di harga terakhir close-nya di low-nya itu berarti 0%. Kalau dia close-nya di harga tertingginya dalam 1 bulan terakhir berarti dia
100%, bukan berarti dia naik 100%, enggak ya seperti itu. Itu adalah menunjukkan posisinya, atau istilahnya itu kalau analogi saya itu seperti balon ya. Kalau balonnya mengembang bagus, maka 100%. Kalau misalnya balonnya tengah-tengah 50%. Tapi kalau kempes di bawahnya 30% atau di bawahnya 20%, itu kempes. Tapi minimal kita cari yang antara jarak range-nya dan high-nya itu di 40%-nya. Ya, mungkin gambarannya seperti ini ya. Eh, Kalau low-nya itu di harga 100, high-nya itu di harga 200 ya. High-nya di harga 200 ya. Kalau 50% itu berarti di tengah-tengahnya ya. Antara range-nya 50%-nya ya di sini ya. 50%-nya berarti itu di harga 150 ya, seperti itu ya. Jadi dia di range-nya tengah-tengahnya antara 100 low-nya dan high-nya. Ini dalam 1 bulan terakhir ya, seperti itu ya gambarannya ya. Nah, kita balik ke screener-nya. Kita maunya yang masih di atasnya 40%. Jadi kita pilih dari kolom 1 MLHP, low high performance-nya itu di atas 40%. Kita filter number filters, kemudian greater than or equals to ya. Jadi lebih besar atau sama dengan 40%, 0,4 ya. Seperti itu ya. 0,4 ya. Jadi kalau kita lihat ini masih banyak Pak Sunar. Kalau kita lihat ini kalau kita filter tadi kan totalnya kan kalau kita lihat di whiteboard di glassboard tadi ya 82 saham. Ini sudah kita filter yang di atas 40%. Itu dia ada 44 saham, ya kan? Sebentar. Tadi kan dari 82 saham kan, kita filter yang di atas 40%, ya kan? Performanya di atas 0,4, di atas 40% ya. Itu kita dapatkan 44 saham. Nah, mungkin 44 saham masih banyak Pak Sunar. Caranya bagaimana? Ya kita short aja berdasarkan volume atau value transaksi terbesar. Jadi kita maunya yang lebih banyak diperdagangkan secara volume atau secara transaksi value-nya. Ya, saya lebih suka yang transaksi value terbesar. Kita urutkan. Jadi pilihan yang terakhir kita short ya. Jadi dari largest value to lowest. Kemudian tinggal kita pilih yang 6 saham aja seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat Adaro, Medco, TCPI, Akra, ITMG, ADMR seperti itu ya. Ini yang performance yang terakhir itu dia dalam 1 bulan dia di atasnya 40%. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 saham dia di sektor IDX Energy. Nah, kemudian kita copy, Ctrl C ya, kita highlight copy. Nah, di sini ada watch list-nya. Kita tinggal paste-kan aja ya, seperti itu ya. Kita paste-kan ke watch list-nya, misalnya kita pilih yang list kedua. Right click, kemudian kita pilih yang transpose ya. Klik transpose otomatis. Nah, di sini dia akan sudah tertulis di sini ya, langsung paste di sini ya. Nah, kita pilih yang watchlist yang kedua. Nah, berdasarkan watchlist yang kedua, kita compare stocks-nya. Kita lihat performance-nya, kemudian change-nya, dan juga deret MA-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini secara gampangnya langsung kita bandingkan 6 saham ya, yang cukup menarik di sektor energi ya seperti itu ya. Nah, memang dalam bulan ini dia performance-nya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau kita lihat ini rata-rata di atasnya 40%. Mungkin pertanyaannya apa nggak ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Nah, seperti itu. Kok nggak cari yang di bawah-bawah aja kita bayang murah? Itu nanti strategi yang beda ya. Mungkin yang mau biomikros nanti video lainnya strategi beda. Tapi kita di sini saya tipe yang istilahnya itu trend following. Selama uptrendnya masih bagus, kita masih boleh buy. Ya, nggak ada istilah ketinggian atau ketinggalan, nggak ada. Ya, yang takut ketinggian atau ketinggalan, ya bukan ketinggalan ya. Kalau takut ketinggalan ya Anda buy aja. Kalau takut ketinggian, Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena seringkali saya ditanya, apakah nggak ketinggian ya seperti itu ya. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah, ataupun di bawah, ya kan? Setelah Anda beli, itu bisa aja 1 detik kemudian tiba-tiba turun. Bisa ya, seperti itu ya. Bisa aja, karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Jadi kalau misalnya Pak Sunar bilang, buy high, sell higher, breakout kita boleh buy. Ternyata turun Pak Sunar. Wah, sesat tuh Pak Sunar. Ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Bukan menyalahkan marketnya, bukan. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid ya. Anda bisa atur sendiri. Karena saya sudah share di grup saya ya, private group Telegram ya.
hanya satu lot, nggak sampai 10.000 untuk saham yang kecil-kecil ya, itu Anda bisa goreng sahamnya naik 10% bisa. Saya pernah tunjukkan satu saham ya. Hanya dengan satu lot Anda bisa jadi bandar. Ada ya, seperti itu ya. Anda silakan search di Telegram grup saya, private group ya, Sunar Saham Learning ya. Bisa. Jadi bisa Anda mainkan kalau saham-saham yang nggak liquid. Tapi kalau saham yang liquid seperti ini, Anda mau mainkan mungkin Anda perlu dana yang sangat banyak banget ya, harus institusi ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita fokuskan ada 6 saham di sini. Kita lihat performanya dia masih di atasnya 40%, jadi masih cukup bagus. Seperti Adaro. Nah, biasanya ditanya, Pak Sunar, Adaro bagaimana ya? Nah, bagaimana itu ada dua. Anda sudah punya atau mau buy. Kalau untuk Adaro misalnya contohnya ya, Anda sudah buy ya, sudah punya. Anda tinggal pasang aja tadi stop terdekatnya 2860. Kalau misalnya wah Pak Sunar terlalu dekat tuh 2860, Anda bisa pakai acuan direct MA-nya, MA20-nya. Di sini MA20-nya kalau kita lihat di 2656. Kalau misalnya masih terlalu jauh, ya pakai acuan dari MA10-nya. Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2750 ya, seperti itu ya. Itu MA10-nya. Kalau turun lagi di banyak MA20-nya 2650 ya ada jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut buy sekarang mau buy on weakness di MA20-nya ya Anda tunggu di area sekitar 2650 atau Anda tunggu di range-nya antara low-nya dan high-nya dalam 1 bulan terakhir. Anda tunggu sekitar 40%. Kalau dia turun di banyak 40% jangan beli. Itu kalau turun banyak 40% Anda beli, itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness. Kita tunggu rebound masuk ke atas 40%, kita baru beli. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya selama 3 bulan terakhir, ini sama dengan high-nya selama 1 bulan terakhir dan satu hari terakhir. 2940. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2940 yang belum punya, boleh buy high sell higher. Atau yang sudah punya mau average up boleh. Seperti itu ya. Target price berikutnya di mana? Biasanya saya ditanya seperti itu. Target price berikutnya adalah 3160. Dapat dari mana Pak Sunar? 3160 dapat dari high-nya selama 6 bulan terakhir. Ya, jadi konsep seperti ini itu adalah istilahnya tape reading ya. Jadi tape reading zaman dulu kan teknologi grafik masih belum ya. Jadi ini berdasarkan deret-deret angka performance-nya dari low dan high-nya. Tape reading ya. Kita keep track low dan high-nya. Itu strategi dari tape reading. Ini saya sudah sharekan strateginya, saya sudah bikin edukasinya juga di private learning ya, Sunar Saham Learning ya. Jadi yang belum join silakan join, free, tinggal request saja, linknya ada di video deskripsi di bawah ini, gampang banget ya. Nah kalau bilang ketinggian Kak Adaro ini, mau kita lihat all time high-nya di 4250, jadi kenaikannya masih ada ya seperti itu. Apakah ini sentimen dividen atau aksi korporasi? Bisa aja, saya nggak lihat newsnya atau corporate newsnya atau aksi korporasinya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau mau buy weakness ya dihitung aja di MA20-nya atau di low-nya di 1 bulan terakhir kan 2330. Jadi kalau dia turun di banyak 2330 jangan langsung buy. Tunggu naik ke atas 2330 tapi tunggu mungkin di atasnya 20% sebelumnya ya atau 30%-nya kita barusan buy ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada Haro, kemudian Medco ini masih bagus Medco ya. Jangan takut ketinggian. Mungkin Anda bilang, oh Pak Sunar, itu 1 bulan terakhir sudah naik 24% loh, seperti itu ya. Nah, kalau Anda takut ketinggian karena sudah naik 24% ya, gimana Anda bisa untung banyak atau bagger, istilahnya untung 100% ya di saham ya, atau multi bagger di atas 100%. Nah, kalau di atas dikasih naik, Anda takut didoakan turun ya, seperti itu ya. Nah, saya itu takutnya kalau Anda doakan turun ya, nanti beneran dikabulkan doanya, dikasih turun murah. Tapi nggak naik-naik nanti ya seperti itu ya. Kita doakan aja naik. Karena kalau doa terbaik selama pengalaman dari saya dari 2013 pasti akan diberkati seperti itu ya. Semuanya pasti profit. Nah, kesempatan selalu dikasih ya. Market selalu kasih kesempatan. Jadi kadang-kadang kalau koreksi seperti ini ya, ini afternya masih strong Medco. Dia pullback ya kan. Ini masih di atasnya 40% range-nya dari 1 bulan dan 3 bulan terakhir ya. Kenapa Anda nggak mau buy sekarang atau kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya 1143 ya MA20-nya atau 1150. Tapi kalau misalnya Anda mau takut ketinggalan ya mungkin yang paling dekat di MA10-nya 1200-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, pertanyaan berikutnya kalau misalnya sudah punya take profitnya di mana? Anda pasang trailing stop-nya aja. Anda pasang trailing stop-nya ya
Anda bisa pakai acuan dari low-nya terakhir, hari terakhir 1305, atau pakai EMA 5, exponential moving average 5 periode, atau pakai PWAP ya. Kalau misalnya fluktuasinya tinggi, Anda bisa pakai PWAP. Kalau pakai EMA 5 mungkin terlalu jauh ya. Kalau fluktuasinya tinggi, Anda bisa pakai PWAP ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih cukup menarik. Kalau misalnya ada nggak berani buy ya buy on weakness aja, atau buy high sell higher. Naik ke atas 1350 Anda buy, naik ke atas 1390 Anda tambah lagi average up, target price berikutnya dia akan menguji all time high-nya di 1430. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin eh, eh, jangan bosan-bosannya ya. Saya sering ditanya, apakah ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Nggak ada istilah itu. Kalau misalnya Anda takut, tinggal pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Karena prinsip saya follow the trend. Selama uptrend-nya masih bagus, ya kita masih bisa buy high sell higher pasti bisa. Nah, karena Anda takut, Anda boleh buy on weakness ya. Ini saya sudah gambarkan juga pakai acuan MA-nya atau pakai acuan dari range-nya ini ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Ini TCPI masih bagus. Jangan takut ketinggian. Nah, di sini kalau mau buy, Anda sekalian buy breakout aja. Jadi naik ke atas 9350, Anda buy. Ya kan? Target price berikutnya di mana? 11.025. Ciri khas dari TCPI ya, saya kasih tahu ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau dia naik, naiknya bertahap dan dia naiknya lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Buktinya aja dia selama 3 bulan terakhir, dia sudah naik 38%. Naiknya dia itu bertahap. Nanti kita bahas mengenai grafiknya ya. Seperti itu ya. Jadi mau buy langsung boleh aja, atau takut Pak Sunar ya, kita tunggu di MA20-nya di sekitar 8.900 ya, 8891 angkanya ya. Yang artinya 8.900 kalau dia turun di bawah 8.900 kita jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan sorenya ya, atau besok paginya selama dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 9350 kita buy. Kalau takut ketinggian yang Anda belinya bertahap aja. Ya kan? Kalau Anda beli bertahap, naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Atau kalau masih takut ya kita buy weakness saja di MA20-nya, kita buy weakness kalau dia sudah berhasil rebound, mantul kita barusan buy ya, seperti itu ya. Nah, pilihan ketiga kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja ya, seperti itu ya. Gampang ya, sebenarnya di saham itu gampang. Yang bikin kita repot itu kadang-kadang kita terlalu banyak pikiran, takut naik ya, kalau dikasih naik, Anda takut ya. Dalam arti, wah jangan-jangan nanti turun lagi ya langsung TP gitu, take profit gitu. Nanti Anda dikasih naik takut, dikasih turun Anda bingung. Ya mungkin ada yang perasaan senang juga, oh bisa dapat murah ya. Tapi kalau turun lagi, murah lagi, murah lagi. Waduh, gimana maksudnya loss-nya tambah banyak ini, tambah lama tambah banyak ya seperti ini. Ya karena itu kita harus perhatikan support resistance-nya. Ini secara gampangnya sudah terlihat tergambar di sini ya. Kalau dia misalnya contohnya Akra ini ya, saya kita bahas sekarang ya. Dia performanya bagus. Tahu dari mana? Dari range-nya selama 1 bulan atau 3 bulan terakhir itu sama range-nya. 1255 dan 1555. Dia di atas 40%-nya. Posisi sekarang close-nya di atas 63%. Mau buy sekarang boleh atau tunggu di MA20-nya 1370. Artinya buy weakness di MA20-nya itu kalau dia turun koreksi di bawah 1370, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau mau lebih di bawah lagi, Anda tunggu di low-nya 1 bulan terakhir, yang kebetulan juga low-nya selama 3 bulan dan 6 bulan terakhir di 1255. Tetapi kalau dia turun di bawah 1255, low-nya selama 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terakhir, jangan sekali-sekali Anda hold atau average down, karena nanti dia bisa langsung turun lagi di bawah 1190, testing low-nya dari 52 minggu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita fokus ke uptrend, kita harus tahu batasannya. Kalau dia turun di batasnya 1255 itu sudah low-nya 6 bulan terakhir, ya kan? Ya otomatis ya uptrend-nya pasti sudah berakhir kalau dia turun banyak 1255 pasti, karena dia sudah jauh banget ya seperti itu ya. Kalau dia sudah turun banyak 1255. Ya kurang lebih seperti itu untuk Akra. Yang misalnya kalau mau buy high sell higher, itu sekalian naik ke atas 1475 kita buy, target price berikutnya di mana? 1555, kemudian 1670, dan kemudian all time high-nya di 1690. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, saya follow the trend, bukan sesat ngajarin supaya nyangkut, enggak. Kalau supaya nyangkut, sekalian saya bilang, oh jangan buy sekarang, nanti tunggu 2000 aja kita buy Akra ya. Ya itu sesat ya. Enggak. Saya maunya kalau uptrend-nya masih bagus, breakout higher high kita buy atau average up ya. Perkara nanti turun atau enggaknya ya kita pasang trade stop atau stop loss-nya aja. Ya, jadi
trading itu mudah. Kadang-kadang yang bikin sulit itu adalah kita terlalu banyak pikiran. Nah, apakah masih bisa naik? Jangan-jangan turun loh. Ada berita ini gimana Pak Sunar? Loh, seperti itu. Ya ngapain? Pasang automatic order aja, trade stop-nya atau stop loss-nya. Udah beres. Ya kita tinggal untuk aktivitas yang lain. Ya asal tahu resikonya sudah diukur. Kemudian berikutnya ITFG. Apakah ini sentimen dividen Pak Sunar? Naik-naik. Saya nggak tahu ya kapan kumde dividen yang akan datang ini ya. Karena baca dividen sendiri. Yang penting adalah pasang trade stop-nya. Kalau fokus di pergerakan harga sahamnya ya kita lihat aja ini masih bagus performanya. Yang sudah punya pasang trade stop-nya paling dekat di 30.600 low-nya hari Jumat ya. Satu hari terakhir. Nah, maksimum kalau dia turun di banyak low-nya 3 bulan terakhir 23.200, kita lebih baik jual dulu semuanya. Tapi mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar kalau stop loss-nya di 23.200 kan terlalu jauh. Anda bisa pakai 1 bulan terakhir 27.250 atau menggunakan acuan dari MA20-nya atau MA10-nya terserah, fleksibel ya. Seperti itu ya. Saya sering kali ditanya, Pak Sunar, ITMG itu supportnya di mana, resistennya di mana? Nah, sebenarnya definisi dari support resisten itu nggak ada definisi yang pasti ya. Anda bisa menggunakan acuan dari support resisten dalam arti yang digariskan demand dan supply-nya ya. Seperti itu digariskan dari garis-garis dari chart atau berdasarkan MA ya seperti itu ya atau berdasarkan dari price performance-nya. Misalnya kalau dia turun di banyak 27250 ya kita anggap aja itu sebagai supportnya dalam 1 bulan terakhir. Kalau dia turun di banyak 27250 untuk ITMG ya kita kurangi posisi. Turun lagi di bawah 23.200 ya kita jual dulu semuanya. Mengenai ada aksi korporasi dan dividen nanti turun down gimana Pak Sunar? Kalau takut ya kita belinya bertahap atau pilih saham yang lainnya. Pada saat kumdet ada jual aja daripada nanti takut down iya kalau balik lagi ke atas kalau nggak balik ya seperti apa ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Nah berikutnya ADMR ini masih bagus performanya. High-nya yang terakhir itu high-nya selama 6 bulan terakhir ya. High yang hari Jumat dia juga high-nya selama 6 bulan terakhir. Dia masih bagus ADMR. Kalau dia naik ke atas 1425 kita beli tambah lagi atau average up. Ya, jadi yang belum punya lebih baik buy high sell higher. Kalau untuk saham yang uptrend-nya itu kuat banget ya. Saya kecenderungan lebih suka untuk yang tipe breakout buy high sell higher. Kenapa kok nggak buy on weakness tunggu di bawah koreksi Pak Sunar? Nah, kita prinsipnya begini, kalau uptrend-nya sebelumnya itu strong, kita mau buy on weakness turun-turun kita buy gitu ya. Dikasih murah Pak Sunar. Asumsi kita itu masih anchoring. Jadi istilahnya psikologinya itu anchoring. Anchoring itu kayak jangkar ya. Jadi seperti kapal ya, sudah saatnya berlayar, tapi jangkar kita itu masih di tepian dari pelabuhan ya, nggak dilepas. Jadi pikiran kita masih ke high yang sebelumnya. Wah ini lumayan Mas Sunan dikasih koreksi. Ya kalau uptrendnya sebelumnya super kuat, tiba-tiba koreksi dalam, ya berarti uptrendnya sudah selesai. Ya bisa saja dia sideways atau downtrend, ya berbalik arah downtrend. Jadi jangan sampai kita itu terjebak ya seperti itu ya. Maunya murah tapi uptrendnya sudah selesai malah balik arah ke downtrend ya. Saya nggak bilang yang jelek enggak ya. Kalau dia dari year to date-nya dia masih minus 17%, berarti masih ada ruang. Paling nggak target berikutnya setelah 1425 adalah 2050, kemudian breakout lagi all time high-nya di 3140. Sudah punya pasang trade stop-nya di mana? Kalau pakai acuan dari low-nya hari Jumat terakhir 1390 ya terlalu dekat Pak Sunar. Ya, Anda bisa menggunakan acuan dari deret MA-nya ini, MA20-nya. Anda bisa pakai MA10-nya 1328,5 ya, berarti sekitar 1320 ya. Kalau turun di bawah 1320 ya kita jual dulu sebagian. Nah, yang perlu diingat adalah MA20-nya. Kalau dia turun di bawah 1240 di bawahnya MA20-nya ya, kurang lebih ya. Ya, kita lebih baik jual dulu semuanya. Ya, seperti itu ya untuk ADMR. Ini secara gampangnya pakai super sheet seperti itu. Enaknya super sheet ini dibandingkan grafik ya. Anda bisa melihat langsung 6 saham secara bersamaan. Kita bandingkan langsung ya. Ini memang di laptop maksud saya di HP susah ya. Apalagi kalau screen-nya kecil ya. Tapi kalau pakai tablet, saya pakai tablet atau laptop yang standar aja itu masih bisa terlihat ya. 6 saham itu langsung tahu gambarannya seperti apa. Nah, kalau grafik itu kan 6 saham seperti ini dibandingkan dari satu layar langsung, mungkin Anda perlu screen yang besar ya, paling nggak di atas 27 inch ya, supaya kelihatan jelas 6 grafiknya ya dalam satu pandang langsung ya. Tapi kalau super sheet kan langsung kelihatan, ya seperti itu ya. Nah, memang kelemahannya untuk super sheet ini kita nggak bisa lihat arah MA-nya. Arah MA-nya itu naik atau datar atau seperti apa trennya Mas Sunar, nggak tergambarkan jelas ya. Ya, hanya angka-angka aja. Mungkin ada yang nggak suka lihat angka-angka. Tapi kalau saya sudah sering bahas, sebenarnya ini memudahkan kita ya. Banyak yang suka seperti itu. Langsung kelihatan. Ya, kalau perkara arahnya nggak kelihatan, ini sudah dibantu dengan change-nya di sini ya.
kita otomatis kalau sudah terbiasa lihat super sheet itu sudah tahu arahnya kira-kira MA20-nya kemana, ke atas atau ke bawah atau datar ya seperti itu ya. Nah, mungkin kelemahan lainnya kita nggak tahu Pak Sunar berdasarkan indikator teknikal misalnya stokastik itu gimana stokastiknya atau RSI-nya gimana, MACD-nya gimana ya seperti itu ya. Memang nggak tergambarkan. Kalau di grafik kan bisa digambarkan kayak stokastiknya, MACD atau RSI dan lain-lain, kemudian pakai Bollinger Band dan lain-lain ya, downtrend channel ya seperti itu ya. Atau pakai Elliott Wave kita bisa coret-coret gambar-gambar. Memang agak perbedaannya kelemahannya superseed. Tapi di superseed ini ada superseed score, yang mana superseed score ini adalah indikator teknikal rata-rata dari 7 indikator ya, kategori 7. Sebenarnya ini dari 15 indikator lebih ya, ada sekitar 15, lebih dari 15, mungkin 16 sekarang ya. Tapi dari 7 kategori utama itu di rata-rata. Kalau baik, ini nggak pasti ya. Ada yang tanya saya, Pak Sunar, itu yang indikator superseed score itu akurat atau enggaknya? Ya, sebenarnya kalau kita bilang akurat sih akurat. Dalam arti seperti ini ya. Misalnya kita bikin salah satu kriterianya dari superseed score kan ada 15 lebih ya. Kalau dia MA5-nya itu memotong MA10 dari bawah ke atas, maka skornya adalah baik seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya di atas kan ada skalanya antara 1 sampai 10 ya. Mungkin dia skalanya tinggi ya. Karena dia memotong MA5-nya memotong MA10-nya. Nah, itu akurat karena pada saat terjadi itu dia memotong ke atas. Nah, kalau tiba-tiba dia berbalik arah ke bawah, turun tiba-tiba drop ya. Apakah berarti itu nggak akurat indikatornya? Enggak ya. Karena jangan salah paham, karena seringkali orang itu salah paham. Waduh, Pak Sunar, indikator teknikalnya baik. Tiba-tiba kok drag ke bawah. Wah, sesat tuh. Salah itu analisa teknikalnya. Atau indikator teknikalnya salah. Yang nggak bisa menyalahkan. Karena kita harus ingat, market itu nggak bisa diatur oleh indikator teknikal. Jadi jangan mindset kita itu kalau misalnya tiba-tiba sebelumnya itu strong buy, kemudian tiba-tiba drop, langsung menyalahkan, wah itu sesat, akurasinya jelek. Jadi tergantung ya, yang tadi ya, tanya akurasinya 100% dalam arti seperti ini ya. Kalau misalnya MA5-nya naik ke atas MA10 ya memang naik, tapi perkara nanti harganya turun lagi, ya bukan berarti indikatornya salah, karena sebelumnya memang dia naik ke atas ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini jangan sampai dijadikan acuan mutlak ya, super seed score. Fokusnya itu tetap ke ini ya. Ada 3 bagian ya, 1, 2, dan 3. Ini ada 3 bagian. Ini yang paling penting dilihat. Ini hanya tambahan aja karena di superseed itu kita nggak bisa lihat indikator teknikal lainnya. Makanya dia di rata-rata ini sudah bisa. Jadi lumayan powerful kalau saya bilang sih ya. Bukan memuji toolsnya sendiri, enggak. Ya, ini kurang lebih cukup lah ya. Kemudian kita balik ke grafiknya. Tapi sebelum balik ke grafiknya, sebentar saya isi dulu untuk saham-saham yang kita bahas ya. Jadi Adaro, kemudian berikutnya lagi Medco, bentar, Medco, kemudian TCPI, Akra, kemudian ITMG, ADMR. Oke, sekarang kita balikan ke grafiknya. Tadi kita bahas mengenai superseed-nya, angka-angka. Mungkin ada yang nggak suka, Pak Sunar, grafiknya aja deh, nggak suka lihat worksheet seperti itu. Ya, ya, yuk kita bahas. Ini untuk grafiknya, chartnya ya. Nah, ini Adaro, dia masih uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Jangan takut ketinggiannya. Ini saya sudah pernah nyarankan, ada satu yang tanya, Pak Sunar, ini saya masih ingat waktu itu ya, dia breakout, terus dia tanya saya pagi-pagi ya, 6 September saya masih ingat ya. Kalau dia tanya, Pak Sunar itu Adaro, dia breakout akhir-akhir, baik nggak? Baik, kalau saya bilang baik. Jangan takut, karena dia tanya saya, kenapa MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ya baik aja. Karena nanti dia turun, Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kan kita nggak bisa mengatur market. Kalau Anda takut ketinggian atau ketinggalan, lebih baik ya jangan trading saham deh, aku bilang sih. Janganlah, kalau Anda takut seperti itu ya lebih baik jangan aja. Mungkin invest aja sistemnya, atau beli reksadana saham aja. Ada yang manage ya, ada yang handle ya. Nah, di sini kalau yang mau buy weakness sebenarnya sudah saya sarankan ya sebelumnya ya, di 2400 atau terdekatnya 2600 ya, ini yang terakhir pullback ya. Jadi jangan salah paham, jangan bilang Pak Sungar yang dibahas kok yang saham yang sudah naik tinggi. Sebenarnya kalau bilang naik tinggi ada roh yang enggak lah. Kalau naik tinggi itu dia naiknya kemana? Ke 5.000 itu 4 ribuan itu tinggi. Ini masih bagus adanya.
Apakah ada sentimen dividen ya? Yang penting pasang trailing stopnya, ada stop lossnya ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau mau takut buy on weakness tunggu aja di 2600 ya. Dari MA20-nya sekitar 2600 sampai 2655. Nah, kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 940 kita buy, naik ke atas 3000 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 3200, 3400 dan 3500. Jadi setiap kali dia naik dari garis yang saya berikan ini, kalau mau tambah lagi silakan. Nah, mungkin pertanyaannya kapan take profitnya? Take profitnya kalau dia gagal kena trailing stop kita jual, ya. Atau kalau dia gagal turun lagi ya kena stop loss kita jual. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya Medco. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya. Ini kesempatan buy on weakness di 1300. Range-nya berikutnya 1300, 1400, 1400, 1500. Jadi Anda pasang aja kalau mau buy langsung boleh pasang stop loss-nya di 1295, kemudian di 1240 ya. Dari swing low-nya di sini aja. Yang mau buy on weakness tunggu di 1200 atau 1100. Sudah saya gambarkan. Nah, kalau buy on weakness itu nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini high-nya yang terakhir itu di 1390. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya, naik ke atas 1390, kita buy atau kalau mau tambah lagi average up silakan target price berikutnya di 1500 ya. Mungkin kalau kita mundur ke belakang, oh Pak Sunar, ini kalau kita lihat itu sudah targetnya dari all time high-nya. Apakah nggak ketinggian ya seperti itu ya? Enggak ya. Terus terang aja saya fokusnya ke uptrendnya. Yang penting kalau belum kena trailing stop atau belum kena batasan stop loss-nya ya kita masih hold ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas kita average up. Kita sebenarnya ya nggak akan pernah tahu puncaknya di mana. Kecuali kalau sudah dari atas kita turun ke bawah, kemudian kita lihat ke atas. Nah, kita berusaha tahu puncaknya di mana. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini seperti ini contohnya. Medco naik terus, kemudian dia turun koreksi. Sebentar ya. Sebentar saya ada telepon masuk ya. Saya pas dulu. Jadi kurang lebih sih masih seperti itu ya untuk Medco ya. Maaf tadi ada telepon masuk jadi saya angkat dulu. Jadi naik ke atas 1350 kita buy average up target price berikutnya di 1500. Jadi jangan sampai takut ketinggian. Puncaknya di mana kita harus tahu puncaknya kalau sudah dari atas ke bawah, kemudian dari bawah kita lihat ke atas, oh ini loh puncaknya ya. Ya. Jadi eh, kita jangan terlalu takut. Nah, seperti itu ya. Pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Cukup ya. Berikutnya TCPI masih cukup kuat. Memang TCPI ini seringkali lebih baik mungkin antri di bawah ya. Istilahnya itu BOD, buy on dips ya. Ketika dia turun dip ya, selama dia di atas 8.900, kalau mau buy silakan ya. Ini masih kuat. Walaupun memang menjengkelkan nih Pak Sunar, ekornya panjang di bawah-bawah ya. Naiknya juga pelan-pelan gitu ya, buy on dip aja kalau mau ya. Atau kalau dia breakout ke atas 9.400 kita buy high sell higher, target price berikutnya 9750, 9925 dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy on weakness Anda tunggu di MA20-nya ketika dipotong dari atas ke bawah, memotong lagi ke atas kita buy atau di 8475 maksimum di 7925. Kalau 7150 mungkin terlalu jauh ya. Nah, ciri khasnya dari TCPI sudah saya sering sebutkan, kalau dia naik, naiknya lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau sudah turun, dia turunnya cepat juga ya. Tapi turunnya juga dalam, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi biasanya turunnya lebih cepat daripada naiknya ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Memang TCPI ciri khasnya seperti itu. TCPI, TPIA ya, seperti itu. INKP, TKIM itu ciri khasnya seperti itu. Naiknya bisa lambat gitu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi begitu turun, dia juga turunnya bisa dalam ya. Lambat juga bisa. Kadang-kadang bisa cepat juga ya. Gitu. Kemudian berikutnya Akra. Akra di sini kalau kita lihat dia masih pullback, mau buy weakness di MA20-nya boleh atau di sekitar 1400. Di sini dia testing 1445 ya, garis saya sudah sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat dia masih testing, yang mau buy Anda tunggu di MA20-nya atau buy weakness sekalian di bawah 1300 atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 1475 kita buy, naik ke atas 1500 kita tambah lagi average up, naik ke atas 1595 average up lagi target price-nya di 1600 dan 1700. Itu untuk Akra ya. Kalau seperti itu. Oke, berikutnya untuk ITMG kalau kita perhatikan uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya.
Nah, kalau mau buy high sell higher naik ke atas 31425 kita buy, naik ke atas 32.200 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, itu untuk ITMG. Memang naiknya pelan ya. Kalau aksi korporasi dividen bagaimana Mas Sunar nanti di drag down seperti ini? Ya tergantung resiko profil masing-masing ya. Asal tahu atau siap resikonya. Kalau saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya takut ya jual aja di kumditnya daripada Anda nanti bingung, resah ya seperti itu turun lagi ya. Kalau nanti naik jangan beranggapan wah sebelumnya balik ke atas Pak Sunar kali ini pasti balik ke atas, belum tentu karena kita lihat juga profitnya ya. Apakah dia profitnya masih tinggi eh, atau enggak ya. Kalau sebelumnya dia bagi dividen terus, kalau dividennya payout rasionya lebih tinggi atau dividen yieldnya lebih tinggi ya ya mungkin dia bisa balik ke atas. Tapi kalau rendah ya mungkin dia susah baliknya, lama baliknya ya seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan pergerakan harga sahamnya. Saya fokusnya di sana. Berikutnya ADMR. Ini naiknya masih bagus ya. Ini sebenarnya area buy and sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi jangan salah paham. Mungkin ada yang salah paham. Yang dibahas kok yang sudah naik tinggi Pak Sunar. Enggak juga. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Area buy and weakness kalau dia turun di bawah 1.100 jangan buy. Tapi begitu dia rebound mantul ke atas kita buy. Ini sudah saya sering sebutkan juga. Cukup gampang. Setiap lipatan 100 untuk ADMR. Naik ke atas 1.400, target berikutnya 1.500. Berikutnya lagi 1.600. Kalau mau buy and weakness ya tunggu aja di 1.300 atau MA20-nya. Atau yang agak bawah sendiri di sini ya 1.100 itu buy on weakness. Turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, istilahnya tangkap pisau jatuh. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Gampang banget di saham itu sebenarnya. Buy on weakness, buy low sell high atau buy high sell higher. Ya. Jadi kalau naik ke atas 1.500, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Mungkin sebelumnya ada yang bilang, oh Pak Sunar ini resistennya loh, TP aja. Belum tentu ya. Pokoknya selama dia belum kena trailing stopnya atau stop lossnya di 1.400 atau 1.300 ya kalau sudah naik ya Anda pasang di 1.400 atau 1.300 ya Anda masih hold ya seperti itu ya. Kecuali kalau ada saham lain yang lebih menarik Anda mau pindah ya silakan aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah saya bahas totalnya ada 6 saham ya tadi ya. Dan strateginya sudah saya jelaskan dari awal ya. Mulai dari IHSG 891 saham ya kan, itu kan ada 11 sektor. Kita istilahnya kita filter sektor mana yang masih bagus performance-nya ya, yang tipenya follow the trend bukan tipe yang tangkap pisau jatuh ya. Kita lihat IDX Energy dan Basic ya. Kalau video kali ini saya fokusnya di IDX Energy, nanti video lainnya mungkin IDX Basic. Nah, IDX Energy dari 891 saham menggunakan super seed ya, Sunar super seed. Jangan salah baca super seed ya, seed ya, SHEET ya bahasa Indonesia spellannya ya, SHEET ya, super seed ya, seed ya. 82 saham itu kita cari yang di atas 40%. Jadi dari range satu bulannya low dan high-nya yang di atas 40% itu yang kita pilih karena dia masih bagus performance-nya dalam satu bulan terakhir. Dari 82 saham kita dapatkan 44. Nah, dari 44 kita hanya pilih, kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Kita hanya pilih yang 6 saham teratas tadi yang kita bahas ya. Tapi kalau Anda mau analisa sampai 20 saham atau semuanya 44 ya terserah Anda sih ya. Tapi saya tadi contohnya untuk video kali ini hanya 6 saham aja ya. Kurang lebih sih cukup sekian ya. Super Seed itu free. Yang penting Anda pastikan download di Telegram channel saya, private group ya. Memang dalam bentuk macro file. Tapi saya jamin nggak ada virus karena sudah saya pastikan ya ada antivirus di komputer saya. Kalau Anda download langsung dari saya nggak ada virus. Memang kalau di Anda open itu ada warningnya karena saya nggak beli sertifikat of authenticity ya. Jadi nggak ada digital sertifikatnya. Itu karena kalau pakai digital sertifikat itu berbayar ya, bayar mahal ya. Jadi ya Anda paham sendiri lah. Kalau saya bagikan free, masa Anda mau nuntut saya bayar sertifikatnya? Yang penting kan Anda download dari punya saya aja ya, Telegram group channel, private group ya. Itu aman. Memang diprotek untuk integritas datanya, supaya nggak dirubah-rubah datanya atau disalahgunakan ya. Kurang lebih cukup sekian, banyak. Terima kasih. Tak lupa juga di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lain, playlistnya atau podcast listnya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian, tetap semangat. Terima kasih banyak.